mempermasalahkan adab. Ini mah donatur yang memang harus ngatur, tapi ini mah donatur yang tidak boleh ngatur. Dan malahan mah tidak dianggap. Itu adabnya. Siapa yang tidak sakit hati? Perselisihan antara Ruben Onsu dengan Sarwendah kini kian memanas hingga berlanjut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Konflik mencuat setelah Ruben memutuskan menghentikan nafkah bulanan sebesar 200 juta rupiah lantaran merasa dipersulit bertemu anak-anaknya. Di tengah polemik sengketa hak asuh ini, Sarwendah mendadak mengunggah pesan bernada sindiran di media sosial. Ia menuliskan kalimat emosional mengenai keyakinannya pada Tuhan yang mampu menghancurkan kuasa jahat. Proses hukum kedua pihak sebenarnya telah memasuki tahap mediasi tertutup demi mencari titik terang. Ruben mengungkapkan bahwa komunikasi di ruang sidang berlangsung tertib melalui arahan hakim mediator tanpa interaksi langsung. Meski sempat menahan uang nafkah ratusan juta rupiah, Ruben tetap berharap perselisihan ini dapat diselesaikan secara damai. Ia bahkan menyatakan siap melakukan pertemuan terbuka di luar pengadilan demi memperjuangkan masa depan terbaik bagi anak-anak mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, baca ini guys. Sarwendah nuding Ruben menjatuhkan marwahnya gara-gara Ruben membongkar semua fakta-fakta yang ada. Bukannya lu duluan yang menjatuhkan marwahnya Ruben. Wenda, walaupun lu amnesia, tapi jejak digital itu gak akan hilang, Wenda. Apa? Merasa dipojokkan, di framing. Dia yang ngeluarin statement, ya, dikasih bukti yang fakta sesuai data. Dia yang klarifikasi, dikasih bukti lagi fakta dan datanya. Dia yang nangis-nangis, dia pun yang klarifikasi. Tidak ada yang memojokkan, tidak ada yang memframing, ya. Di sini lo yang bikin statement, di sini yang meluruskan sesuai dengan bukti yang nyata. Jadi benar yang dikata kuasa hukum mantan suami lo, ya. Emang kalau kenyataan itu sakit, ya. Emang kalau dikasih bukti nyata itu emang kadang tidak terima, ya. Gimana sih? Hah? Bukan introspeksi diri, malah main acting. Aja lu main acting aja sudah dihempas ke jurang, lu mau sok-sokan nangis depan kamera. Gimana sih? Uang lift 500 juta, uang AC 400 juta. Buset, lu ngebekuin apa, Ro? Nugget 400 juta AC. Gue tibang AC 1 PKG, tulang sumsum gue pada beku. Sampai 400 juta AC. Head, itu lift 500 juta lift. Bentuknya lope kali itu lift ya. Turun naiknya ini rada njot-njotan kali. 500 juta. Kan main dah orang kaya mah. Perabotan 3 miliar. Sempit amat rumah lu, Saro. Perabotan semua isinya sampai 3 miliar begitu. Gerobok paling beli apa sih gerobok? Gerobok mah 2,5 juta, Roh. Buset dah. Roh, gue bingung nyarinya bagaimana udah dapet yang segitu baik, segitu sabarnya. Lu malah, ya zaman sekarang mah roh. Laki nih ya, zaman sekarang nih ya. Perek bukan cuma perempuan, laki gitu banyak. Timbang modal ganteng, duitnya kagak. Ya ada emang itu duitnya, tapi sebanyak ini enggak. Zaman sekarang mah kita nyarinya yang bisa tanggung jawab, jangan timbang bisa banyak omong doang, sosok membela. Padahal mah cari muka. Zaman sekarang orang gak ada muka, makanya pada cari muka tuh. Dengerin Roh. Dengar si ayah Ruben yang membelikan tiket waktu, ya kan, anak-anak nonton bersama ibunya, nonton konser Blackpink. Itu siapa yang susah payah ngebeli tiket, terus tempatnya itu tuh paling wow gitu, ya kan, harga tiketnya otomatis mahal lah, ya kan, karena bukan di tempat-tempat sembarangan seperti eda-eda paling ngintip di kaca kayak gitu, enggak, ya spesial tempatnya. Sudah tahu anak-anak kalau ayahnya yang berkorban itu. Udah tahu belum? Kenapa tidak disampaikan setiap kali di ini podcast? Yang dia sampaikan selalu aja, aku, ini aku, itu aku. Nggak pernah ada ayahnya. Kemarin alhamdulillah ngebelikan tiket buat anak-anak nonton, ya kan, biar anak-anak senang, untuk menghibur anak-anak. Kenapa nggak seperti itu? Sedikit-dikit aku.
Itulah yang diucapkan setan ketika sombong, pasti dibilang aku, satu aku, dua aku, tiga aku. Gitu loh ya. Jadi anak-anak itu tuh jangan enggak dikasih tahu itu. Kasih tahu. Dikirain siu lagi yang beli, itu bukan, itu ayah kalian yang beli itu ya. Ya, ponan-ponan online tante. Itu ayah kalian yang beli. Itu pun dicarinya tempat yang aduh. Iya, ibu kalian masih bisa senyum-senyum nonton Blackpink, nonton konser Blackpink itu. Berkat si ayah. Tapi nggak ada itu disebut namanya tuh di podcast tuh nggak ada. Terus katanya bilang, saya berusaha sekarang untuk mandiri, menafkahi anak mandiri. Nah, gini dong, kalau mau bongkar-bongkaran harus ada bukti yang valid nih, kayak begini. Apa nih bongkar, katanya. Ini bener ada buktinya, bikin shock ya, ternyata ada manusia yang diperas sedemikian rupa, tapi nggak ada terima kasihnya, luar biasa. Oh, Cina ngapain ikut campur? Bukan ikut campur, ini jadi pelajaran buat kita semua. Ternyata ada nih jenis manusia kayak di drama-drama. Ya Allah, coba lagi uang segitu. Coba kamu, coba kasih ini uang segitu. 200 juta. Ini bikin soklat ini ya. Ternyata rumah itu udah lunas. Tapi digadein lagi 10, berapa sekian miliar untuk direnovasi. Dan yang ngerenovasinya bapaknya sendiri, mertuanya. Ya Allah, sampai ini dibolak-balikan jadi kayak pembunuhan karakter. Nih ya, ini mah ya, saya tuh nggak pernah ini mah cina hater fans, enggak. Saya kritik Ruben Onsu, ya kan? Saya kritik juga, saya puji Sarwenda juga kalau dia bagus. Tapi kalau part ini adalah pembunuhan karakter yang benar-benar ya Allah bikin miris. Jangan jauh-jauh lah, siapapun ini aja pacar barunya, mau nggak? Coba pacar barunya ngasih uang segitu ke Sarwenda. Coba, jangankan uang lah, rumah Ogi sekarang belum tentu. Gak tahu kemana juntrungannya. Ya sekarang mah begitulah. Ya kalau memang sudah tidak suka mah ya udah cerai aja, nggak jadi masalah. Ini mah kata saya mah bukan cemburu ya. Ini mah mempermasalahkan adab. Ini mah donatur yang memang harus ngatur, tapi ini mah donatur yang tidak boleh ngatur. Dan malahan mah tidak dianggap. Itu adabnya. Siapa yang tidak sakit hati? Coba. Warga makin hari makin geleng-geleng gua melihat sebuah pernyataan dari si Indah dan kawan-kawan. Lah masa katanya warga itu sang mantan kabur. Kabur dari cicilan-cicilan tagihan-tagihan yang tertunggak. Yang katanya mobil, rumah, kabur. Nyampe ganti nomor HP, katanya kabur. Ya sekarang mah secara logika aja ya warga ya. Dia itu seorang artis ternama. Si sang mantan ini tuh artis gede. Tiap hari, tiap pagi dia ada itu syuting di salah satu stasiun TV tersebut. Iya. Orang mah kalau emang beneran kabur nih ya katanya kabur begitu. Ya udah tinggal disusulin aja itu ke tempat syutingnya. Apalagi dia artis ternama. Kalau misalnya ada wartawan gitu, sini gua di sini gua mau menagih sama si artis ini gitu kan. Gampang. Nyarinya gampang. Ya kalau kagak tahu alamat stasiun TV tersebut, lu tinggal nyari di Google Map, ada terpampang nyata, jelas itu lokasinya di mana. Endah dan kawan-kawan pinter banget kalau ngereog. Tapi saya ngereog kosong. Makin kesini bukan makin pintar, malah makin PA kalau kata gua mah. Ya kan? Ada-ada aja sih. Segala menggiring narasi katanya kabur. Oh, kaburuan kali kalau kata bahasa Sunda mah. Ada, kagak kabur ya kan. Bilangin aja kalau nanti ada DC lagi ke rumah lu tinggal ngomong aja, udah susulin aja gitu. Ke mana? Ke stasiun TV itu dia suka ada tiap hari di situ. Udah lu tinggal ngomong kayak begitu aja. Ribet amat jadi orang.
Alah tuman ngegiring opini-opini liar sih kayak begitu. Jadi mencari opini lagi biar digiring lagi sama netizen. Ntar ujung-ujungnya stop netizen, jangan menambah rumit, jangan menambah situasi semakin kacau. Lo yang kadang ngegiring situasi semakin kacau ke netizen biar menjadi konsumsi netizen terus. Alah, udah pokoknya semangat nih buat babang sang mantan begitu ya kan, semangat ya. Abaikan kicau-kicau burung hantu mah. Mpok doain deh biar hak asuhnya ada di tangan babang sang mantan begitu ya. Udah bye. Kemarin itu aku melihat videonya pengacaranya Bapak Ruben Onsu. Di sana dia memberikan apa itu namanya bukti-bukti pengiriman uang dari lift harganya 500 juta. Aduh, itu bisa aku beli rumah satu. Kan gawe lift tok. Terus mari ngono membeli apa itu namanya AC juga hampir segitu, 400 juta gitu untuk AC. Aduh, terus habis itu furniture itu setotal 3 miliar. Ya Allah. Tapi memang orang kaya yo, memang Ruben Onsu tidak diragukan lagi tentang kayanya. Sekarang yang kemarin yang mengatakan adanya debt collector itu ternyata bukan masalah perkara rumah, tapi perkara penagihan mobil. Ayo piye ngono piye saiki viral ngene iki, netizen makin ngudal-ngudal. Saiki yo ngono kuwi pengacarane jarene jangan semakin membuat ibunya menangis, nanti anaknya akan semakin membenci. Pak pengacara, kowe iki mendampingi orang ini agar orang yang kamu dampingi ini tidak terperosok. Lagi kok malah mau jerek nang jero iki piye ta Pak pengacara? Lah ngene kok malah merugikan Sarwenda. Bahasa nanti kalau anaknya makin membenci ini dan itu dan bla 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 bla, maka itu nanti akan dijadikan pengacara Ruben Onsu, dijadikan sebagai bukti bahwa telah terjadi bla 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 kepada anak untuk membenci bapaknya. Kok bisa begitu? Buktinya apa? Pembicaraan daripada si pengacaranya si Mbak SW. Lah sedangkan pembicaraan itu tidak dilakukan sendiri, melainkan pengacara itu berbicara di dekat Mbak SW dan Mbak SW mantuk. Begitu. Yang membuat nangis SW ini adalah netizen, bukan Ruben. Kan begitu. Berawal dari apa ya? Berawal dari kurang ajar mulutnya adiknya Mbak SW. Terus kemudian berawal dari, mohon maaf, pembantu Mbak SW. Itu membuat yang namanya kerugian dasar besar di sana. Ditambah lagi si pacar CEO cangcong, terus kemudian Mbak SW menimpali itu seolah-olah itu adalah gojekan untuk menertawakan mantan suami yang telah memberikan 2 orang anak. Cong ya iso dadekne kowe meteng, hitungane kan yo ngono. Yo iki hati-hati pengacaranya Mbak SW. Nanti ini dilihat para emak-emak sejagat maya, jangan sampai si anak-anaknya Ruben Onsu diwarai atau diajari untuk membenci bapaknya. No. Dikawal netizen yo. Aku yang ngawal ya. Digawe konten tapi untuk belajar bersama-sama agar menjaga ucapan di media sosial karena itu akan berbahaya bagi kita. Yuk mari.